Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Gita Lisa Fira dengan NIM 202005010224. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang saya pelajari pada mata kuliah akuntansi syariah. Langsung saja pada materi pertama, yaitu transaksi murabahah PSAK 102. Pengertian murabahah. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Menurut Zuhaili, murabahah adalah jual beli pada harga awal atau pokok dengan tambahan keuntungan. Artinya, penjual memberitahukan kepada pembeli harga perolehan dan keuntungan yang didapatkan oleh penjual, baik secara langsung atau secara terperinci. Selanjutnya, rukun murabahah. Yang pertama, penjual, di mana yang memiliki barang untuk dijual, biasanya bank atau lembaga keuangan syariah. Yang kedua, pembeli, di mana nasabah yang membutuhkan barang dan mengajukan pembiayaan. Yang ketiga, objek atau barang atau komoditas yang diperjualbelikan harus halal dan spesifikasinya harus jelas. Yang keempat, harga, mencakup harga beli dan margin keuntungan yang disepakati. Dan yang kelima, ijab qabul, pernyataan persetujuan antara penjual dan pembeli. Selanjutnya, teknis perhitungan murabahah PSAK 102. Contoh pembiayaan dengan akad murabahah, yaitu misalnya harga rumah sama dengan 200 juta, uang muka atau DP dari nasabah sama dengan 40 juta, langsung dibayar ke pengembang. Maka harga rumah yang dibiayai oleh bank syariah adalah 200 juta dikurang 40 juta, sama dengan 160 juta. Selanjutnya, materi kedua, yaitu yang berjudul transaksi salam dan salam paralel, PSAK 103. Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan, dan pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Dalam bahasa yang lebih sederhana, ini adalah bentuk pemesanan barang dengan spesifikasi tertentu dan pembayaran dilakukan pada saat akad. Kemudian salam paralel adalah transaksi di mana bank sebagai pembeli dalam akad salam pertama melakukan akad salam kedua dengan pihak ketiga atau pemasok untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah. Selanjutnya, ketentuan syar'i transaksi pembiayaan salam dan salam paralel. Quran Surah Al-Baqarah ayat 282, yang dimana artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Ayat ini secara umum membolehkan transaksi tidak tunai atau tangguh, termasuk salam. Imam Syafi'i menyatakan bahwa ayat ini adalah dasar transaksi salam. Kemudian, rukun transaksi pembiayaan salam dan salam paralel. Yang pertama, muslam atau pembeli adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang. Yang kedua, muslam ilai atau penjual adalah pihak yang memasok atau memproduksi barang pesanan. Yang ketiga, objek akad, yaitu barang atau hasil produksi muslam fih dengan spesifikasinya. Yang keempat, harga atau saman. Yang kelima, sigot, yaitu ijab qabul. Materi ketiga, yaitu dengan judul transaksi istisna dan istisna paralel, PSAK 104. Pengertian istisna dan istisna paralel. Istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan, yaitu pembeli atau musani, dan penjual atau pembuat atau sani. Yang kedua, istisna paralel adalah suatu bentuk akad istisna antara pemesan atau pembeli dengan penjual. Kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada pemesan, penjual memerlukan pihak lain sebagai pembuat atau produsen. Selanjutnya, rukun istisna. Yang pertama, pembeli, penjual, barang atau jasa yang dipesan, dan ijab qabul atau zigot. Selanjutnya, karakteristik istisna. Berdasarkan yang pertama, berdasarkan akad istisna, pembeli menugaskan penjual untuk menyediakan barang pesanan atau masnu sesuai spesifikasi yang disyaratkan. Yang kemudian yang kedua, spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dengan penjual di awal akad.
Yang ketiga, barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Selanjutnya, perlakuan istisna sesuai PSAK nomor 104. Yang pertama itu pengungkapan, yang kedua penyajian, dan yang ketiga penarikan. Selanjutnya materi keempat yaitu akuntansi ijaroh dan ijaroh muntahiyah bitamlik, PSAK 107. Pengertian ijaroh dan ijaroh muntahiyah bitamlik. Yang pertama, akad ijaroh adalah kegiatan sewa menyewa antara dua pihak dengan biaya yang telah disepakati. Al-ijaroh merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain. Yang kedua, al-ijaroh al-muntahiyah bitamlik. Ijaroh muntahiyah bitamlik adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa, atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan penyewa. Selanjutnya, ketentuan syar'i pembiayaan ijaroh dan ijaroh muntahiyah bitamlik. Yang pertama, Quran surah At-Talaq ayat 6. Kemudian, jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Yang kedua, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya kering. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya, rukun transaksi pembiayaan ijaroh dan ijaroh muntahiyah bitamlik. Yang pertama, mu'jir dan mustajir atau penyewa dan yang menyewakan. Yang kedua, zigot, ijab qabul. Yang ketiga, ujrah atau upah. Dan yang keempat, barang yang disewakan. Selanjutnya, materi kelima dengan judul akuntansi transaksi dana, zakat, infak, dan pinjaman qard. Definisi dana zakat, dana kebajikan, dan pinjaman qard. Dana zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Dana kebajikan juga dikenal sebagai dana tabaru atau dana sosial, adalah dana yang digunakan untuk tujuan sosial dan kemanusiaan dalam sistem keuangan syariah. Selanjutnya, pinjaman qard adalah pinjaman yang diberikan tanpa mengharapkan imbalan, biasanya untuk tujuan sosial atau membantu pihak yang membutuhkan. Selanjutnya, perhitungan dana zakat. Zakat penghasilan atau yang dikenal juga sebagai zakat profesi adalah bagian dari zakat mal yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan atau penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah. Standar nisab yang digunakan adalah sebesar Rp5.240.000 per bulan. Adapun cara menghitung zakat penghasilan sebagai berikut. Zakat yang dikeluarkan sama dengan jumlah pendapatan bruto kali 2,5%. Contoh, penghasilan diterima setiap bulan sebesar 6 juta, maka sudah wajib zakat. Jadi zakat yang dibayarkan adalah 6 juta kali 2,5%, sama dengan Rp150.000. Selanjutnya, perhitungan dana kebajikan. Contoh perhitungan dana kebajikan. Misalkan sebuah bank syariah memiliki sumber dana kebajikan sebagai berikut selama satu periode. Yang pertama, infak dan sedekah dari nasabah sama dengan 50 juta. Yang kedua, denda keterlambatan pembayaran sama dengan 15 juta. Kemudian yang ketiga, pendapatan non halal atau bunga dari bank konvensional itu sebesar 5 juta rupiah. Yang keempat, pengembalian dana kebajikan dari penerima sebesar 10 juta rupiah. Total penerimaan dana kebajikan yaitu 50 juta rupiah tambah 15 juta rupiah tambah 5 juta rupiah tambah 10 juta rupiah sama dengan 80 juta rupiah. Selanjutnya, perhitungan pinjaman qard. Contohnya, Bank Syariah A memberikan pinjaman qard kepada nasabah B sebesar 10 juta untuk modal usaha kecil. Jangka waktu pinjaman adalah 12 bulan dan bank membebankan biaya administrasi sebesar 100.000. Perhitungannya, yang pertama jumlah pinjaman sama dengan 10 juta, yang kedua biaya administrasi sama dengan 100.000, dan yang ketiga angsuran per bulan sama dengan 10 juta rupiah dibagi 12 sama dengan 830